Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa. Apa kabarnya pagi ini? Semoga semua sehat dan terus bersama saya Filipus Yonaso yang akan menghadirkan sejumlah informasi menarik agar pagi Anda lebih berisi. Inilah Cakrawala. Anak anggota DPR RI ditangkap setelah membunuh kekasih. Ketua KPK bantah dugaan pemerasan kasus korupsi Kementan. Poliandri wanita bersuamikan dua berujung maut. Kita awali informasi peristiwa kebakaran dari Maluku. Sejumlah ruangan di Rumah Sakit Karel Sapsui Tubun, Langgur, Maluku Tenggara terbakar. Sontak para nakes dan pengunjung panik berusaha mengevakuasi sejumlah pasien rumah sakit. Kepanikan terlihat di rumah sakit saat terjadinya kebakaran. Sejumlah pengunjung juga para tenaga medis rumah sakit panik dan berhamburan. Puluhan pasien terpaksa dievakuasi mengantisipasi api akan cepat merembet ke kamar rawat inap ataupun IGD. Api diduga awalnya dari ruang farmasi yang bersebelahan dengan ruang radiologi. Warga dan sejumlah petugas berupaya memadamkan api di dalam ruangan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini dan api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Kita beralih ke informasi lain. Gregorius Ronald Tanur, putra seorang anggota DPR RI Edward Tanur, ditangkap tim Satreskrim Polrestabes Surabaya setelah terbukti melakukan penganiayaan sang kekasih hingga tewas. Gregorius hanya tertunduk malu setelah ditangkap pihak kepolisian. Gregorius terbukti melakukan penganiayaan terhadap kekasihnya di sebuah ruang karaoke di Surabaya, Jawa Timur. Miris, penganiayaan berat yang dilakukan Gregorius berlanjut hingga Dini Sera Afrianti harus meregang nyawa. Hasil pemeriksaan, Gregorius Ronald mengaku cemburu terhadap Dini sang kekasih. Ronald menduga Dini telah memiliki kekasih lain yang akhirnya membuat emosi dan berlaku keji. Sementara pasca dianiaya, kondisi Dini mengalami luka berat pada bagian tulang, iga hingga kesulitan bernafas dan akhirnya meninggal dunia. Setelah menetapkan Gregorius Ronald Tanur sebagai tersangka pembunuhan Dini Sera Afrianti, polisi mengungkap fakta. Sesaat setelah menabrak korban, Ronald tidak segera membawa korban ke rumah sakit. Pembunuhan keji yang dilakukan Gregorius bermula dari cekcok keduanya dalam kondisi mabuk. Oh, temennya anak teman cokku. Inilah awal pembongkaran kasus pembunuhan terhadap Dini Sera Afrianti oleh Gregorius Ronald Tanur yang disebut-sebut sebagai seorang anak dari Edward Tanur, seorang anggota DPR. Cok, rekam sih. Terdengar suara perekam yang sempat tertawa kecil saat Dini sedang meregang nyawa. Diduga perekam tersebut tak lain adalah Ronald sendiri yang saat ditanyai security Mall Landmark mengaku tak kenal Dini. Tak lama setelah peristiwa penganiayaan sadis tersebut, Ronald ditangkap polisi. Menurut polisi, pasangan kekasih itu sudah cekcok sejak berada di sebuah tempat karaoke dalam Mall Landmark di Surabaya, Jawa Timur. Dari sana penganiayaan sudah terjadi terhadap Dini oleh Ronald. Ronald memukul tubuh Dini dengan botol minuman keras dan menendang Dini. Saat turun ke rubanah tempat parkir mobil, korban yang bersandar lemas di mobil Ronald dan sedang mengirim pesan kepada seseorang melalui ponsel dilindas hingga terseret 5 meter ke dekat pintu keluar rubanah. Saat itu nampak korban masih hidup, namun Ronald memperlakukan korban bak sampah. Kematian korban disebabkan luka penganiayaan yang terlalu parah. Kemudian patah tulang disertai resapan darah pada tulang iga kedua sampai 5. Kemudian ada luka memar pada organ paru dan luka pada organ hati. Polisi kini menjerat Ronald dengan pasal 351 KUHP dan pasal 359 KUHP. Anak anggota DPR tersebut diancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Kita ke kasus pembunuhan lainnya.
Tim Inafis Polda Jawa Barat dan Polres Subang menggeledah rumah MR, bocah 13 tahun yang ditemukan tewas mengambang di saluran irigasi di Subang, Jawa Barat. Dugaan sementara korban dibunuh oleh ibunya. Setelah memasang garis polisi, tim Inafis Polres Subang menggeledah setiap sudut rumah korban MR. Dari hasil olah TKP, tim Inafis sedikitnya menyita 37 barang bukti dari rumah korban. Sebelumnya korban MR ditemukan tewas mengambang di saluran irigasi Kali Bugis, Kecamatan Anjata, Indramayu. Saat ditemukan, tangan korban terikat di belakang. Dari penyelidikan sementara, polisi diduga korban dibunuh oleh ibu kandungnya sendiri. Berikutnya kita ke kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan seorang anak tewas. Polisi telah menangkap pelaku tabrak lari yang menewaskan seorang anak di Padang Pariaman. Pelaku terungkap sebagai anggota DPRD Komisi 1. Tabrak lari di jalan lintas Kecamatan Nansabaris, Padang Pariaman menggemparkan masyarakat setempat. Seorang anak ditabrak mobil jenis minibus pada Selasa malam lalu. Anak tersebut tewas dan pengendara mobil melarikan diri. Dari hasil olah TKP awal, anggota menemukan nomor polisi kendaraan tersebut yang tertinggal di TKP. Berdasarkan plat nomor mobil yang ditemukan di lokasi, polisi melakukan penelusuran. Kurang dari 24 jam kemudian polisi menemukan pelaku. Ia adalah anggota Komisi 1 DPRD Padang Pariaman. Ia ditangkap di sebuah perumahan di Kecamatan Batang Anai. Mobilnya dalam kondisi rusak pada bagian depan dijadikan barang bukti. Sedangkan pelaku menjalani pemeriksaan intensif di kepolisian. Ia terancam hukuman 6 tahun penjara. Beralih ke informasi lainnya, Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi sorotan setelah adanya laporan dugaan pemerasan dalam penanganan kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Namun Ketua KPK Firly Bahuri tegas membantah tudingan itu. Sementara kepolisian telah memeriksa 6 orang saksi. Di tengah penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus korupsi di tubuh Kementerian Pertanian, Komisi Anti Rasuah itu justru digoyang isu lain yang tak kalah heboh. Pimpinan KPK dilaporkan atas dugaan pemerasan dalam penanganan kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Hal ini mencuat setelah beredarnya surat panggilan dari Polda Metro Jaya untuk ajudan dan sopir Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Pihak Polda bahkan sudah mengeluarkan surat perintah dimulainya penyelidikan hingga memeriksa 6 orang saksi termasuk Syahrul Yassin Limpo. Syahrul Yassin Limpo bahkan disebut sudah 3 kali diperiksa terkait laporan dugaan tindak pidana korupsi pemerasan, termasuk pemeriksaan yang berlangsung Kamis sore. 6 orang telah dimintai keterangan ataupun klarifikasi oleh tim penyelidik Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, termasuk salah satunya adalah Bapak Menteri Pertanian RI, di mana beliau telah dimintai keterangan atau klarifikasi sebanyak 3 kali. Saat dimintai konfirmasi terkait laporan dugaan tindak pemerasan tersebut, Yassin Limpo menegaskan dirinya sudah memberikan keterangan kepada pihak kepolisian. Ya, kalau itu bicara Polda, saya sudah diambil keterangan hampir 3 jam di sana. Ya. Pihak Polda Metro Jaya merahasiakan identitas pemberi laporan dalam pengaduan masyarakat terkait dugaan pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK tersebut guna keselamatan. Sementara itu, Ketua KPK Firly Bahuri memberikan bantahannya. Firly membantah telah meminta sejumlah uang dari Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ia pun menegaskan KPK bekerja sesuai dengan koridor hukum. Saya pastikan bahwa kami tidak pernah melakukan hubungan dengan para pihak, apalagi meminta sesuatu atau disebut dengan pemerasan. Saya yakinkan itu adalah tidak pernah dilakukan sesuai dengan dituduhkan. Saya kira itu. Firly juga menyatakan pimpinan KPK tidak pernah melakukan intervensi memaksakan kehendak dalam penetapan tersangka. Kasus poliandri wanita bersuamikan 2 berujung maut. Sesaat lagi informasinya akan hadir di Cakrawala.
Anda kembali lagi di Cakrawala. Pemirsa, viral beredar video kekerasan oknum guru menampar sejumlah siswa. Aksi kekerasan diketahui terjadi di sebuah sekolah menengah kejuruan di Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pihak sekolah menyatakan aksi yang terekam video hanyalah bentuk pembinaan. Benarkah itu? Berikut informasinya. Sebuah rekaman gambar amatir viral di media sosial. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan seorang guru yang menampar wajah sejumlah siswa sekolah. Belakangan diketahui kejadian tersebut terjadi di Sekolah Menengah Kejuruan 2 Muhammadiyah, Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Saat dikonfirmasi soal aksi kekerasan terhadap siswa tersebut, pihak sekolah mengatakan bahwa yang terekam di video bukanlah pemukulan, melainkan bentuk pembinaan terhadap anak didik yang telah melakukan pelanggaran. Disebut-sebut anak-anak didik tersebut bercanda, bahkan saling mendorong dan saling tendang saat melakukan sholat. Sebenarnya bukan pemukulan, tapi hanya sedikit pendidikan terhadap anak. Karena pada waktu itu kondisi anak-anak di saat sholat, mereka itu bercanda, bahkan tendang-tendangan, bahkan dorong-dorongan. Sebenarnya udah peraturan yang memang sudah ditetapkan di kami, untuk masalah sholat ini tidak boleh dimain-mainkan. Beredar viral video amatir dugaan aksi tindak kekerasan guru terhadap siswa mendapat reaksi dan tanggapan dari warganet dan masyarakat. Guru dinilai seharusnya memberikan disiplin positif yang bersifat logis sehingga anak tidak lagi mengulangi perilaku buruk. Aliran sungai Mencirim di Kota Binjai, Sumatera Utara meluap dan merendam pemukiman warga di 3 kecamatan. Lebih dari 1.000 rumah warga terendam banjir di Kecamatan Binjai Timur, Binjai Kota, dan Binjai Selatan. Banjir terparah melanda Kelurahan Mencirim dan Kelurahan Setia, Kecamatan Binjai Kota dengan ketinggian mencapai lebih dari 1 meter. Intensitas curah hujan yang tinggi selama 2 hari membuat banjir menerjang perumahan warga sejak dini hari. Kini warga terdampak banjir masih menunggu bantuan dari pemerintah. Beralih ke kasus poliandri, seorang wanita di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan melakukan poliandri dengan 2 suami. Ternyata poliandri berakibat aksi penyerangan yang menewaskan 3 anggota. 6 pelaku telah ditangkap polisi dan motif penyerangan karena suami pertama dendam dan cemburu. Setelah 4 hari pengejaran, polisi meringkus 6 pelaku di 2 lokasi berbeda, yaitu Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, dan Kota Palu, Sulawesi Tengah. Para pelaku pun dibawa ke Mapolda Sulsel untuk menjalani pemeriksaan. Sebelumnya kasus penyerangan yang berujung tewasnya 3 orang warga ini terjadi pada 1 Oktober 2023 lalu di Desa Kalemandale, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Buntut dari kasus poliandri yang dilakukan seorang wanita berinisial ID berumur 52 tahun yang memiliki 2 suami. Sementara 3 korban tewas ini merupakan satu keluarga dari suami kedua yang mengalami sejumlah luka tikam dan sayatan. 6 pelaku yang ditangkap polisi adalah keluarga dari suami pertama, terdiri dari paman, anak, dan rekan pelaku. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa pakaian korban, 2 unit sepeda motor milik pelaku, serta parang dan badik yang digunakan pelaku untuk menganiaya para korban hingga tewas. Masih terkait kasus rumah tangga, seorang pria di Bogor, Jawa Barat kehilangan istrinya yang baru dinikahinya selama 20 hari. Sang istri hilang dari rumah saat ditinggal suami pergi membeli bakso di dekat rumahnya. Mustafa kehilangan istrinya sejak hari Minggu kemarin setelah ditinggal membeli bakso di dekat rumahnya. Peristiwa bermula saat pria warga kampung Situ Pete, Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor ini menuruti kemauan istrinya, Fitri, untuk dibelikan bakso. Setelah Mustafa berangkat, anggota keluarga melihat Fitri bergegas keluar dari kamar. Oleh keluarga, istri Mustafa sempat ditanya hendak kemana. Saat itu Fitri menjawab ingin membeli minuman dingin.
Hingga akhirnya salah satu anggota keluarga berniat menyusul Fitri, namun tidak menemukan keberadaan Fitri di sekitar rumah. Mustafa juga sempat menghubungi nomor ponsel sang istri, namun tidak aktif. Sampai nyari ke Tajur kemarin. Jadi sampai sekarang belum tahu posisinya ada di mana? Belum. Pas keluar rumah sempat ditanya mau kemana? Iya, mau kemana teh, mau ke warung, ke TBS gitu. Diikutin sama emak gitu? Iya. Enggak, udah lama-lama saya katanya lama amat ini saya susu terus. Saya melang, katanya itu seperti ngasar. Setelah hilang, Mustafa sempat menelusuri keberadaan istrinya dalam 2 hari terakhir. Ia mencari ke beberapa tempat termasuk rumah asal Fitri. Namun usahanya tak membuahkan hasil. Belum diketahui keberadaan dan kabar dari Fitri. Mustafa bersama pihak keluarga berharap agar Fitri bisa segera pulang. Mustafa kemudian melaporkan kehilangan istri yang baru dinikahinya itu ke pihak kepolisian pada hari Selasa kemarin. Polisi dari sektor Tanah Sareal juga telah mendatangi kediaman Mustafa. Kedatangan polisi untuk menggali informasi terkait hilangnya istri Mustafa. Sekarang kita ke berita selanjutnya di mana 3 wanita disekap di sebuah villa. Diduga ketiga wanita ini adalah pramusaji yang disekap oleh pengelola rumah karaoke di Kepulauan Aru, Maluku. Proses evakuasi ketiga wanita berlangsung dramatis. Inilah proses evakuasi aparat kepolisian Polres Aru, Maluku terhadap 3 pekerja wanita yang disekap di sebuah bangunan villa. Proses evakuasi terhadap 3 pekerja wanita ini berlangsung dramatis. Menurut keterangan para korban, mereka disekap oleh pemilik karaoke karena diduga terlilit utang. Mereka tidak diperkenankan keluar ruangan hingga utang mereka terhadap pemilik karaoke lunas. Penemuan ini berawal dari laporan 27 rekan korban ke polisi yang telah melarikan diri dari tempat bekerjanya. 27 orang klien itu melarikan diri dari Paradise, dari karaoke, di mana melarikan diri dalam rangka untuk menyelamatkan diri karena merasa diperlakukan tidak manusiawi dan kemudian meminta perlindungan kepada pihak kepolisian. Polres Kepulauan Aru, Maluku masih mendalami kasus dugaan penyekapan ini. Polisi masih mengejar pemilik karaoke yang diduga melakukan penyekapan. Seorang warga berusia 80 tahun tewas terpanggang akibat kebakaran. Rumah yang dihuni sang kakek di Desa Kadudampit, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, Banten, diduga terbakar akibat obat nyamuk bakar. Beginilah video amatir saat rumah milik salah seorang warga di Kampung Pasir Petei, Desa Kadudampit, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, Banten, dilalap si jago merah. Naas, selain meludeskan 1 unit rumah panggung, kobaran api pun menewaskan sang pemilik rumah. Mukhtar berusia 80 tahun harus tewas terbakar. Hasil olah TKP, penyebab kebakaran diduga akibat obat nyamuk bakar yang menempel ke dinding rumah dari bilik bambu sehingga dengan cepat api membesar. Saat kejadian, Mukhtar sedang di dalam rumah dan tak sempat menyelamatkan diri dari kobaran api. Pasca peristiwa, keluarga korban sudah ikhlas dan tidak akan melakukan otopsi jasad korban. Akibat musim kemarau yang terus melanda, sejumlah petani karet di Desa Pangambuan, Kabupaten Panukal, Abab, Lematang, Ilir, Sumatera Selatan mengeluhkan anjloknya produksi hasil getah karet. Tidak hanya itu, para petani juga berharap agar harga jual karet dapat mengalami kenaikan. Para petani ini menyebut musim kemarau yang terjadi membuat produksi getah karet di lahan mereka mengalami penurunan. Daun dari pohon karet yang berguguran menjadi penyebab kurangnya getah karet. Dari pengalaman para petani, pada musim penghujan, hasil getah karet yang dipanen bisa mencapai 100 kg per hektar. Namun, jika dibandingkan saat ini, getah karet yang mereka dapatkan mengalami penurunan, bahkan bisa sampai 50 kg per hektarnya. Petani juga mengeluhkan anjloknya harga jual getah karet yang sudah lama terjadi dan hingga saat ini tak kunjung mengalami kenaikan harga. Hal ini dinilai mereka tidak sesuai dengan harga kebutuhan pokok yang terus mengalami kenaikan. Kemarau ini apakah berpengaruh dengan hasil karet gitu, Pak? Pengaruh, Pak. Kalau minggu kemarin seandainya 50, datang ke minggu besoknya pula, nurun lagi 40, itu.
Para petani berharap ada pihak yang dapat memperhatikan anjloknya produksi getah dan harga jual karet yang mereka alami saat ini. Kita menuju ke informasi mancanegara. Aksi penembakan terjadi di sebuah restoran di Brazil. 3 orang dokter tewas dan 1 lainnya luka berat. Penembakan yang dilakukan sekelompok pria bersenjata yang berpakaian hitam terjadi di luar restoran Barra da Tijuca, kota Rio de Janeiro, Brazil. Korban penembakan merupakan 4 orang dokter. Peristiwa itu berlangsung kurang dari 30 detik. Keempat dokter segera dilarikan ke rumah sakit, 3 diantaranya akhirnya meninggal dunia. 1 korban masih dalam kondisi kritis. Salah satu korban tewas merupakan anggota keluarga dari anggota parlemen federal Samia Bonfim. Terdapat dugaan jika aksi penembakan ini memiliki motif politik. Polisi setempat masih melakukan penyelidikan. Terima kasih sudah bersama Cakrawala. Jangan lupa untuk selalu scan ulang STB Anda dan temukan channel digital Antv agar tidak ketinggalan program-program super keren seperti series India favoritnya para ibu serta acara hiburan lain kegemaran bapak-bapak. Dan tentunya program animasi kesayangan anak. Cakrawala akan kembali lagi besok pukul 7 pagi. Saya Filipus Yonaso pamit. Selamat berakhir pekan dan wassalamualaikum. Thank you.